Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Putri Ardiansyah dari kelas 2 penyuluh pertanyaan berkelanjutan 2 dengan nomor absen 32 dengan NIREM 0301250849. Nah, jadi di video kali ini merupakan video part keempat sekaligus ini gabungan part 5 sebenarnya karena pada part ini saya akan menjelaskan bagian sensitivitas sekaligus juga ringkasan interpretasi dari perhitungan kelayakan usaha yang telah kita hitung dari part-part sebelumnya. Nah, jadi kita langsung masuk aja ke sini, dimana ini tuh kan kemarin kita udah menghitung pada kondisi normal. Nah, jadi kali ini kita akan mencari sensitivitas dari usaha ini seperti itu. Nah, jadi yang di sini itu kita akan fokus mengerjakan untuk kolom-kolom yang biru, teman-teman. Nah, langsung aja. Jadi di sini itu ada beberapa yang akan kita hitung nantinya, mulai dari pemasukan, kemudian pengeluaran, ada juga material ya di sini ya, material. Nanti setelah ada material kita juga akan menganalisis juga untuk biaya tetapnya sampai nanti kita bisa menyimpulkan apakah usaha tersebut layak atau tidak seperti itu. Nah, untuk yang pertama ini kita mulai dulu dari perhitungan rincian dari pemasukan. Dari pemasukan itu kan nanti kita akan menghitung dari hasil penjualan, kemudian jumlah panen, harga panen hingga nilai sisa aset, di mana kondisi ada sensitivitasnya. Nah, sebelumnya pada kriteria investasi pun kita sebenarnya udah hitung kan untuk part ini. Nah, maka dari itu kita langsung aja akan menghitung untuk bagian sensitivitasnya, di mana kita bisa lihat sih bersama bahwa untuk jumlah panen di sini masih tetap pada seperti kondisi normal ya. Seperti kondisi normal di sini kita bisa cek lagi mungkin di kriteria investasi untuk memastikan itu kan benar nggak sih kondisi normalnya gitu. Nah, di sini kan pada kondisi normal itu untuk harganya kan 22.000. Nah, jika di sini di sensitivitas itu kita menggunakan persentase penurunan yaitu sebesar kurang lebih minus 18, sekian persen, dan kita akan bulatkan menjadi minus 19%, dimana yang awalnya tadi harga panennya itu 22.000, ketika kita hitung dengan penurunan minus 19% itu, maka kita akan menemukan nih harga panen yang baru yaitu sebesar 17.906 seperti itu. Ini kriteria untuk investasi yang tadi kita masukkan aja ke sini rumusnya, jadi agar lebih mempermudah juga karena kan kita sebelumnya juga udah menemukan hasilnya. Kemudian untuk jumlah panennya di sini masih sama karena kita untuk fokus perhitungannya itu di penurunan harga panen aja. Nah, kemudian untuk hasil penjualan, nah karena hasil penjualan ini hasil perkalian, maka tentu akan mengalami perubahan, di mana harga panen tadi mengalami perubahan, maka untuk hasil penjualan juga mengalami perubahan. Nah, untuk harga panen ini di kriteria investasi awal itu kan bisa 140.800. Nah, untuk di sini ini karena mengalami penurunan sebesar 19%, maka untuk hasil penjualan itu adalah hasil perkalian dari jumlah panen dikali harga panen, maka menghasilkan hasil penjualan sebesar 114.691.091 rupiah. Nah, ini nanti kita langsung tarik aja karena pada hasil penjualan tahun pertama sampai tahun kelima itu sama. Kemudian untuk pemasukan di sini itu juga berbeda ya pada kondisi normal dan pada kondisi sensitivitas. Kita bisa lihat di sini untuk hasil penjualan itu kan adalah rumusnya sama dengan SAM, kemudian hasil penyerahan dari tahun pertama penjualan sampai
tahun ke-5, kemudian juga dengan rincian dari pemasukan ini. Sehingga kita bisa temukan hasil dari pemasukannya yaitu Rp114.624.398. Nah, kita perlu ingat bahwa di sini itu ada nilai sisa aset pada tahun ke-5 sebesar 22.430. Maka untuk tahun ke-5 ini pemasukannya kita nilainya beda sendiri. Nah, ini nilai di sini yaitu sebesar 137.054.398 rupiah. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menghitung pengeluaran. Nah, kita perlu ingat bahwa untuk bagian yang di garis tebal ini itu adalah hal-hal yang tidak boleh diubah. Itu harus tetap seperti kita perhitungan di sini ya, perhitungan pada sebelumnya kriteria investasi. Nah, di sini kita yang pertama itu ada biaya investasinya. Tentu biaya investasi itu mulai dari tahun ke-0 di mana biaya investasinya sebesar Rp82.950.000. Kemudian kita tarik aja sampai tahun ke-5. Nah, ya, ini itu kita dapat dari mana sih sebenarnya biaya investasi? Biaya investasi kita masukin aja dari data sebelumnya pada kriteria investasi, tepatnya pada kolom E13 di sini. Ini sama ya. Nah, kemudian untuk biaya perhitungan biaya variabel, tentu kita harus perhatikan setiap kegiatan itu harus sama seperti pada kondisi normal, jadi tidak boleh berubah sehingga nanti tidak mempengaruhi untuk perhitungan seperti itu. Oh ya, ini kita pastikan dulu untuk setiap nilai ataupun nominal itu kita harus pakaiin counting agar apa? Agar mempermudah di sini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya setelah kita bisa mencari dari semua kegiatan untuk tenaga kerja ini, nanti kita lanjut untuk material, di mana ini juga datanya sama seperti data sebelumnya, sehingga kita input saja. Nah, kemudian untuk biaya variabel di sini itu adalah hasil dari penjumlahan untuk bagian dari tahun ke-1 sampai tahun ke untuk rincian dari ini sampai sebelum material ini, kemudian pokoknya semua yang ada di biaya variabel ini kita jumlahkan aja mulai dari baik tenaga kerjanya maupun materialnya. Ini kita tebelin aja ya biar mempermudah untuk mana aja yang akan berubah gitu. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung biaya variabel. Nah, setelah kita temukan biaya variabel, kemudian kita lanjutkan. Kita bisa menghitung untuk bagian biaya tetap di sini. Biaya tetap juga masih sama. Untuk data-datanya kita bisa beroleh atau ambil dari bagian sheet kriteria investasi. Sesuaikan aja mana yang akan dimasukkan. Kemudian kita bisa menghitung setelah kita temukan biaya investasinya, kemudian biaya variabelnya, biaya tetapnya. Kita bisa hitung di sini untuk pengeluarannya dengan rumus sama dengan sum. Ini kita jumlah dari biaya investasi, variabel, dan juga biaya tetap. Maka kita akan temukan hasilnya nih di sini. Untuk tahun pertama 82.950, untuk tahun kedua hingga pokoknya biaya investasinya maaf untuk pengeluarannya ini nanti semakin besar gitu, karena di sini juga kan ada perubahan juga kan. Nah, ini kita harus sesuaikan juga counting dulu dari setiap nilai agar nggak rancu dan mempermudah kita untuk membaca nilainya seperti itu. Nah, seperti ini. Mungkin nanti ini kalau nggak bisa terbaca nanti kita bisa geser seperti ini agar bisa terbaca atau muncul hasil perhitungan atau nominalnya. Kemudian lanjut aja untuk bagian ini total 5 tahun itu kita bisa hitung dengan cara sama dengan sum, kita jumlahkan atau kita tarik aja ini dari misal di sini kita pengeluaran, berarti dari pengeluaran tahun ke-0 sampai tahun ke-5 dan seterusnya pada rincian-rincian
di bawahnya baik biaya investasi, biaya variabel nanti yang meliputi tenaga kerja dan material maupun biaya tetap. Nanti kita bisa cari dengan rumus yang sama untuk setiap rinciannya. Nanti kita masukkan ke bagian kolom untuk total 5 tahun. Selanjutnya kita akan mencari cash flow atau net benefit di sini, teman-teman. Nah, ini kita perlu ingat lagi bahwa untuk mencari cash flow atau net benefit itu adalah hasil pengurangan dari di mana pemasukan ini di sini pemasukannya dikurangi dengan pengeluaran. Nah, ingat lagi kenapa ini minus? Kita ingat bahwa pada tahun ke-0 itu belum ada pemasukan, tapi sudah ada pengeluaran sehingga hasilnya minus sebesar Rp82.950.000. Nah, untuk yang lainnya juga bisa ditarik aja ini karena juga rumusnya sama agar lebih mempermudah. Dan kita bisa geser untuk bisa membaca setiap tahunnya itu kita cash flow atau benefitnya berapa sih. Nah, terus di sini kita udah bisa membaca nih untuk nilai-nilainya. Kita lanjut untuk kriteria investasi skenario. Nah, tadi kan kita udah menghitung pada yang bagian normal. Sekarang kita harus menghitung bagian kriteria investasinya pada sensitivitas. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa diskon rate-nya masih sama ya, sebesar 11%, maaf. Kemudian untuk diskon faktornya itu juga masih sama. Kemudian nilai penerimaannya kita cek lagi. Sini, ini masih sama. Oh maaf, enggak. Ini berbeda. Kenapa? Karena kan kita tadi ada perubahan juga kan nilai di sini. Kita harus teliti juga teman-teman. G4, di mana G4 ini tuh adalah pemasukan. Tadi kan ada perbedaan juga. Nah, jadi ini harus menyesuaikan kolom atas. Kalau kita dari pertama itu udah salah, maka perhitungan seterusnya kita akan mengalami kesalahan atau rancu. Kecuali memang data-data yang tidak ada perubahan sebelumnya. Seperti itu. Nanti kita langsung bisa tarik aja biar mempermudah ini sampai tahun ke sini. Tahun kelima. Kemudian untuk PV biaya, caranya perhitungannya masih sama. DF dikalikan dengan di sini kita pengeluaran ya, karena biaya gitu. Nah, terus di sini, di sini ini PV net benefit itu kan memang hasil perkalian. Gitu. Tapi di sini karena ada kurung buka, kurung tutup atau nominalnya di dalam kurung ini, maka nanti kita akan perhitungannya harus mengurangi dari misalnya tahun ke-1 sama tahun ke-5 maka akan dikurangi ini. Nah, untuk NPV-nya di sini kita udah cari tapi tidak ditemukan tahun 0. Kemudian untuk net basic-nya 1 dengan cara mencarinya itu sama dengan sum. Kemudian ini hasil PV penerimaan tahun ke-0 sampai tahun ke-5. Nah, nanti dibagi dengan PV biaya dari tahun ke-0 sampai juga tahun ke-5 seperti itu. Kita akan temukan IRR-nya ini sebesar 11% ya teman-teman, sesuai dengan rumus yang telah kita temukan tadi. Kemudian untuk payback period-nya ini adalah kondisi di mana kita akan menerima pengembalian modal atau investasinya. Nah, ini di sini kita temukan 8. Kemudian untuk di bagian kumulatif PV net benefit ini adalah kita ambil dari F42 nih ya di sini, atau cash flow-nya, posisi cash flow-nya, tapi kita pakaiin kurung buka karena nanti kita akan gunakan untuk dikurangi atau akumulasinya. Nah, ini juga ini adalah hasil penjumlahan di mana ini tuh dari kumulatif PV net benefit dari tahun ke-0 kemudian ditambahkan dengan dari cash flow tahun ke-1 gitu. Dan juga untuk tahun kedua sama rumusnya. Jadi nanti kita tarik aja ini dari tahun ke-1 sampai tahun ke-4, tapi kita ada perbedaan pada tahun ke-5. Seperti itu. Tahun ke-5 di sini karena nanti ini pengaruh juga ya
kita nggak akan kurangi di sini jumlahnya. Nah, kemudian di sini kita akan mencari apa sih perbandingan indikator kondisi normal dan sensitivitas. Lebih ke ini ringkasannya gitu ya, lebih kayak kalau kita lihat dari sini tuh bisa lebih jelas dan tahu perbandingannya. Jadi kita ambil indikatornya itu ada NPV, kemudian ada gross PC, kemudian ada net PC, ada IRR. Nah, jadi 4 indikator ini akan kita gunakan sebagai pembanding antara indikator kondisi normal dan juga sensitivitas. Nah, di sini kita pada kondisi normal itu kita temukan di sini kan. Ini juga ini kondisi normal adalah kita ambil pokoknya semua datanya dari yang sebelumnya. Ini di sini pokoknya. Jadi data-data kondisi normal itu kita ambil daripada saat kita udah menghitung di kriteria investasi. Kemudian untuk sensitivitas di sini kita tadi ambil contoh kayak di NPV, terus habis itu kita bisa masukin untuk ke bagian data ini data ini, terus nanti kita cari aja what if analysis dan goal-seek ini. Oh ya, sebelumnya ini kita untuk bagian kriteria investasi itu yang benar-benar menggunakan rupiah, kita harus ubah dulu ke accounting. Oke. Di sini kita ubah dulu agar kita bisa lebih enak gitu untuk membacanya, lebih jelas rupiahnya. Kemudian ini hal yang sama juga kita harus lakukan ya teman-teman. Pokoknya yang ada nilai rupiahnya kita harus rubah ke accounting. Nah, kemudian untuk ini yang sensitivitas kita udah temukan pakai data. Kemudian ini nanti lebih mempermudah atau kayak ibaratnya nanti langsung akan kita masukkan pada kondisi sensitivitasnya di sini nih. Gitu. Nah, untuk perubahannya ini dari kondisi normal yang 96 juta sekian sampai kondisi sensitivitasnya 3 juta sekian, itu nanti ada perubahan sebesar 97%, di mana itu bisa kita dapatkan dengan rumus, yaitu ini pada bagian NPV ini nanti, atau yang kondisi sensitifnya nanti dikurangi dengan kondisi normalnya, kemudian dibagi dengan kondisi normal. Nanti kita akan temukan nih untuk perubahannya sebesar 97%. Nah, hal yang sama kita bisa gunakan juga. Jadi kita nanti tarik aja biar lebih bermudah gitu. Di sini. Nanti kita akan langsung temukan untuk hasil indikator baik dari gross PC-nya, net PC-nya maupun IRR-nya gitu. Nah, untuk berarti ini lebih besar semua ya untuk perubahannya. Untuk persentase perubahannya itu sebesar 18%, sesuai yang emang tadi kita udah tentukan juga dari awal perhitungan dari part 1 juga. Nah, untuk sensitivitasnya, maka kita simpulkan bahwa NPV ini nanti sifatnya sensitif, kemudian gross BC-nya itu impas, kemudian net BC-nya sensitif, dan IRR-nya sensitif. Karena ini semua perubahannya sebenarnya sama, tapi nanti kita berdampaknya pada sensitivitasnya. Kemudian untuk dari ringkasan interpretasi yang telah kita temukan, pokoknya semua dari awal kita menghitung, ini kita bisa simpulkan pada ringkasan interpretasi ini agar lebih bermudah. Sebenarnya ini sama atau kayak ibaratnya ringkasan yang ada di sensitivitas, tapi ini lebih detail, dimana kita bisa menentukan bahwa usaha ini tuh layak atau enggak sih. Nah, tadi kan karena di sini udah dimasukin nih interpretasinya, kemudian juga kriterianya dari normal sampai yang bagian sensitivitas gitu. Nanti kita bisa temukan sampai kayak gini. Pokoknya ini hasilnya sama, dan sebenarnya itu ini adalah copy paste dari bagian sensitivitas ini nih teman-teman, masukin sini, tapi kita tambah kesimpulan atau keputusan akhir, dimana di sini itu usahanya dikatakan layak namun marginnya sangat tipis atau keuntungannya sangat tipis. Kemudian untuk kriteria investasinya ini layak jika mayoritas indikatornya terpenuhi. Jadi indikator yang tadi kita gunakan 4 itu adalah indikator yang kita gunakan juga untuk menentukan usaha tersebut layak atau tidak. Nah, kemudian
setelah dicari, maaf ini pencet, nanti ini setelah dicari, maka ini akan diisi dengan interpretasi nilai pengganti jika sudah diketahui atau nilai penggantinya. Seperti itu. Nah, nanti kita bisa simpulkan bahwa usaha ini sebenarnya layak, tapi marginnya sangat tipis. Sehingga mungkin dari si pemilik ini bisa meningkatkan lagi gitu. Mungkin sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa berbagi nilai saya. Terima kasih. Apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.